Seban Khotaman, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Yang saya hormati pemangku manakib pagi hari ini, Abang Haji Dapir Watimena dan Bunda Haja Herpiani, beserta keluarga ya. Para petugas yang diberi kemuliaan pagi hari ini, Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahsuri Alayasin Rasa PPKN, yang kembali pagi hari ini kita semua dibisahkan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa menikmati sajian menu istimewa Allah melalui kesenangan seluruh ahli silsilah, kesenangan Guru Agung kita yaitu manakiban. Moga apapun niat hajat doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, moga selesai manakib online internasional pagi hari ini semuanya ada dalam kabul Allah Subhanahu wa taala. Hormati musabah awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabil hasyimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur sepenuh langit dan bumi kita kembali dibisahkan di Jumat pertama di bulan Syawal. Maka sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk menyampaikan minal aidin wal faidin wal makbulin wal mabrurin kullu antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh saudara-saudara kita. Yakini ini adalah Idul Fitri satu Syawal yang dirayakan seluruh umat Muslim di dunia. Tapi pengarsa Abah mengingatkan kita Idul Fitri yang sesungguhnya yaitu di mana pertama kali kita mendapatkan hak talqin zikir, lalu selama itu pula kita mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung tersebut, maka selamanya kita selalu dikembalikan ke dalam kesucian. Maka julukan untuk kita semuanya adalah kita semua pecinta kesucian jiwa. Karena setiap harinya kita berusaha untuk bebersih diri. Bebersih dari segala aktivitas, kegiatan-kegiatan yang merugikan, kegiatan-kegiatan yang kotor, kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, yang tidak ada manfaat. Maka Guru Agung mengajarkan selesai Ramadan pertama kemarin, lanjutkan Ramadan kedua, ketiga selanjutnya. Supaya Ramadannya setahun penuh full, maka selama itu pula rahmat Allah akan selalu berada dekat bersama kita. Selama setahun itu pula ampunan Allah akan selalu terus terkucur untuk kita semuanya. Dan selama setahun full terus-terusan tanpa henti, kita pun semuanya dijauhkan dari panasnya api neraka, bahkan sudah kepastian, diberikan kepastian mendapatkan tiga kunci surga untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Tinggal sahabat Nabi Sayyidina Ali pernah berkata, sesungguhnya manusia yang paling beruntung di hadapan Allah yaitu manusia yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Minggu ini lebih baik dari minggu kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, dan tahun ini seharusnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah punya jaminan. Kita sudah punya Guru Agung yang menjamin kita. Kita sudah punya Guru Agung yang menutupi segala aib dan kekurangan kita.
Tapi alangkah eloknya sebagai murid yang beradab, sebagai murid yang tahu terima kasih, kita pun harus berusaha untuk senantiasa berusaha untuk naik kelas, naik ke level tinggi selanjutnya. Karena bagaimanapun kenikmatan panen yang diperoleh itu bukan untuk orang lain, tapi kembali lagi untuk diri kita sendiri. Maka harapan kita panen itu pun bukan hanya panen nanti, tapi dari sekarang. Kenikmatan surga itu pun kata Abah bukan kenikmatan surga nanti, tapi dari sekarang. Dijauhkan dari neraka bukan nanti, tapi dari sekarang. Menjauhkan diri berusaha dari kepedihan-kepedihan kegiatan-kegiatan neraka. Maka sebagai bukti bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah guru agung, kita setiap harinya senantiasa untuk terus berusaha memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Yang tadinya amaliyah masih malas-malas, semoga setelah diterpa kemarin Ramadan 1 bulan penuh nyambung lagi terus setiap harinya kita berusaha mengamalkan, maka amaliyah kita jadi makin mantap. Sarapan pagi kita dimulai dari isyrok dan sebagainya. Yang tadinya malas-malasan atau kelewat kesiangan. Kita berusaha di tahun ini harus lebih bijak, harus lebih berusaha untuk ngebela-belain. Melawan ngantuk, melawan segalanya. Supaya tetap bisa melaksanakan amaliyah pagi kita. Zikir yang tadinya oke, nyaman karena memang dibolehkan. Zikir kita ketika kita sibuk, buru-buru dan sebagainya. 3, 3, 3, 3, 3. Tapi ingat, ketika waktu kita luang, sebelum kita tidur, harus diqodho. Tapi kebanyakan di antara kita bisa jadi mengambil nikmat 3, 3, 3, 3, 3-nya, tapi diqodhonya tidak. Hanya banyak bolongnya. Maka di bulan Syawal ini seharusnya semua itu harus berubah. Kita rubah minimal 165-nya dijaga. 165-nya dijaga setiap habis sholatnya. Supaya apa? Supaya ajeg, supaya kokoh. Dan akhirnya walaupun ya naik kelasnya tidak secepat yang lain gitu ya. Tapi minimal kita pun berusaha untuk sampai ke titik itu. Maka di bulan Syawal ini benar-benar kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliyah kita, ibadah kita. Karena sesungguhnya semuanya sudah diberikan oleh Guru Agung. Semuanya sudah dikasih oleh pengarsa Abah. Mau apa kamu? Udah gak usah ngomong lagi, sudah dikasih. Zikirnya, sholawatnya, kemalaikatannya. Tinggal balik lagi kita. Mau atau tidak kita untuk melaksanakannya. Maka Guru Agung di dalam salah satu kitab fenomenalnya yaitu kitab Fadhailus Syuhur hasil karya beliau. Bulan Syawal, shinnya pengarsa Abah memanai dengan syajaroh. Syajaroh itu pohon. Pohon yang mana? Pohonnya ada 2. Pohon yang subur, yang akhirnya akarnya kuat, tangkainya kokoh, lalu rantingnya bercabang banyak, buahnya banyak, bunganya mekar, dan panennya banyak. Ada juga pohon satu lagi, pohon akarnya aja loyo. Kalau akarnya sudah loyo ya tangkainya pun akan loyo, tumbang, tidak akan ada cabang, apalagi buah. Ujung-ujungnya ya bangkrut, tidak akan ada panen. Maka Guru Agung menyaring kita, membisarkan kita semuanya, diambil semuanya.
Masing-masing di antara kita, mohon maaf, yang hadir di MOI ini saja, masing-masing riyadhahnya beda-beda. Ujiannya beda-beda. Supaya apa? Supaya pohon yang ditanamkan oleh Guru Agung, talqin zikir, melalui kalimat mulia, la ilaha illallah, ini benar-benar rata. Panennya rata, hasilnya semuanya rata, pohonnya makin kokoh, semuanya rata, tidak ada dibeda-bedakan. Makanya semuanya diberikan sama. Jadi jangan menyalahkan Guru Agung, menyalahkan ajaran, menyalahkan siapapun. Ketika kita melihat kok yang itu mas sudah panen, kok kita nggak panen-panen. Loh kok itu mas dia sudah berhasil, kok kita masih begini. Kok. Kaditunya jadi kok gitu ya. Tidak akan. Jadi jangan ada pembandingan-pembandingan. Walaupun itu seharusnya bisa jadi motivasi untuk kita semuanya. Maka ketika kita sudah ditalkin oleh Guru Agung, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Si pohon yang sudah ditanamkan kalimat mulia la ilaha illallah, itu mau diapakan oleh kita? Mau dibiarkan begitu saja, digeletakkan begitu saja, ya sudah. Jangan ngarap-ngarap, mimpi pun jangan. Pengen ada buahnya. Tapi ketika sudah ditanamkan kalimat mulia la ilaha illallah, pohon thayyibah oleh Guru Agung, lalu kita berusaha untuk menyiraminya. Menyiraminya dengan apa? Ya, kalau di bulan Syawal ini ada huruf alif, alifnya itu adalah usul, maka pondasi-pondasi dasar ini yang seharusnya bisa jadi pupuk, bisa menjadi penyubur bagi pohon yang ada pada diri kita. Apa? Yang pertama zikir. Gitu ya. Setelah kita ditanamkan kalimat thayyibah, pohon gitu ya, thayyibah, maka supaya kokoh si pohon ini, kuat ini, pertama jaga zikirnya. Makin banyak zikir jaharnya, akan makin cakep aktivasinya, akan makin cakep, makin tajam zikir yang di dalamnya. Maka sekarang apalagi zikir tahajud jadi 1111. Gitu ya. Kenapa Guru Agung sampai mengingat seperti itu? Supaya makin banyak zikirnya terus sampai kita lupa. Karena kembali lagi diingatkan kata Guru Agung, makin banyak permintaan kita, makin banyak permintaan kita, keinginan, harapan, doa kita, lalu makin banyak zikir kita sehingga kita lupa dengan permintaan kita, keinginan kita, hajat kita. Karena terus memperbanyak zikir saja, maka jangankan yang engkau pinta, yang engkau inginkan, yang belum engkau inginkan pun sudah disiapkan. Tapi sampai di titik ini, kita memang harus benar-benar menjaga zikir kita. Tadi minimal zikir 165-nya jangan lepas, syukur-syukur dilebihin. Supaya apa? Di mana ada waktu-waktu yang zikir kita bolong, zikir kita kurang, tetap nominal setiap harinya tetap terpenuhi. Nutrisi zikir setiap harinya tetap terpenuhi. Begitu. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah kita Masya Allah dibilang sholat kita mah banyak. Betul. Karena dengan inilah wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong berharap kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Kalau hanya mengandalkan sholatnya yang 5 waktu, berarti sama aja dengan yang lain. Maka kita ikut dengan Guru Agung. Lalu ditanamkan pohon thayyibah. Lalu akhirnya di dalamnya. Untuk supaya makin subur. Pohonnya makin kokoh. Sholatnya kita lebih banyak. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat ini adalah sarana paling tepat untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segala aktivitas kita semuanya, maka ada sholat di dalamnya. Maka sholat sunnah
Ini bisa disebut dengan amal soleh. Karena kalau sholat wajib bukan amal soleh kata Abah, itu mah amal wajib. Tapi sholat yang banyak ini adalah termasuk amal soleh. Kenikmatan yang kita rasakan hari ini bisa jadi ini adalah bonus dari amal soleh kita di hari-hari sebelumnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka yakinlah sholat sunnah yang begitu banyaknya itu tercatat sebagai amal soleh. Setiap hari kita lakukan, maka setiap hari pula tunggu saja. Kejutan demi kejutan, bonus demi bonus dari amal soleh yang kita lakukan akan terus terlimpah ruah untuk kita semuanya. Ketiga, supaya pohonnya makin kokoh. Dahannya makin kuat, buahnya makin banyak, cepat panennya. Khotaman. Punya mau nggak punya mau khotaman. Lagi pengen nggak pengen khotaman. Lagi sedih, lagi bahagia khotaman. Semuanya pokoknya khotaman. Walaupun yang kita tahu wah tiap maghrib isya kita khotaman. Tidak ada salahnya setiap habis sholat 5 waktu pun kalau kita mau khotaman. Karena semakin banyak hajat kita ya semakin sadar diri kita. Kalau memang sarananya bisa melalui khotaman, kita khotaman saja sebanyak-banyaknya sesering mungkin. Lalu selanjutnya, untuk supaya pohon ini makin kokoh, makin kuat, cepat panennya, ada apa? Ada manakiban. Gitu ya. Manakiban. Masya Allah. Karena di dalam manakiban, yang tadinya kita sudah mulai lemas-lemas, malas-malas, melehoi. Tapi ketika kita manakiban, jadi terbawa semangat lagi. Apalagi manakib amaliyah maghrib bersama-sama, berjamaah, zikir bareng. Itu terbawa, tidak bisa dipungkiri. Itu ya, tidak bisa dipungkiri. Karena dalam manakiban semuanya ada. Dalam manakiban kita ada interaksi, ada silaturahmi, ada bertemu, ada sohbah. Di dalamnya segala macamnya terkumpul. Maka dengan kita melaksanakan pondasi-pondasi dasar yang dicontohkan, yang diberikan oleh guru agung, maka yakinlah syajaroh, pohon yang sudah ditanamkan, dititipkan kepada kita semuanya, lalu kita jaga, kita raksa, kita pupuk, kita siram dengan cara-cara tadi, maka yakinlah kita semuanya akan panen raya, panen kebahagiaan, panen keberkahan, kapanpun dimanapun kita berada. Mudah-mudahan sekali lagi yakini di bulan Syawal ini segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan 1 kemarin lanjutkan lagi supaya di bulan Syawal ini terus amal soleh itu bonusnya terus melimpah ruah. Lanjutkan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan selanjutnya 1 tahun penuh. Maka selama 1 tahun penuh itu pula kita pun akan terlimpah ruah penuh dengan segala keberkahan. Terima kasih Bunda Haya, terima kasih Bunda Sari, Profesor Priyatna, terima kasih semuanya. Mohon lalu doanya untuk saya, untuk keluarga, untuk kita semuanya agar senantiasa selalu diistiqomahkan, bisa mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung kita Pengusaha Ba'awas. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Karomati Pengusaha Ba'awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Berkah Jumat untuk kita semuanya. Berkah Guru Agung. Hatur nuhun. Sama-sama sampaikan. Hatur nuhun Abah. Hatur nuhun Umi. Untuk segala bimbingannya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.